Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhafi Inspirasi teman-teman. Dalam kesempatan video ini kita akan belajar pelajaran matematika untuk kelas 4 SD atau MI semester genap ya teman. Baik, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas yaitu jenis segi banyak. Baik, secara umum bangun segi banyak itu dibedakan menjadi dua teman-teman. Yang pertama adalah bangun segi banyak yang beraturan, dan yang satunya lagi adalah bangun segi banyak yang tidak beraturan. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang segi banyak yang beraturan terlebih dahulu teman-teman. Baik, segi banyak yang beraturan itu adalah sebuah bangun yang semua sisinya sama panjang. Ingat ya, bangun segi banyak yang beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisi panjangnya itu sama dan semua sudutnya juga sama besar. Kalau panjang sisinya sama panjangnya dan sudutnya sama besarnya, maka disebut segi banyak beraturan. Contohnya seperti ini teman-teman, yaitu di segi banyak heptagon, oktagon, nonagon, dan dekagon. Untuk lebih jelasnya seperti ini contohnya teman-teman. Untuk bangun segi banyak yang beraturan, contohnya nomor satu adalah seperti ini teman-teman bangunannya, yaitu segitiga sama sisi. Kok bisa disebut segi banyak beraturan? Kenapa? Karena sifat-sifatnya teman-teman. Yang A ini ada ya, sifatnya ini ya, segitiga sama sisi. Sifatnya yang A adalah ketiga sisinya sama panjang teman-teman. Tiga sisi itu seperti ini panjangnya sama dengan ini panjangnya sama juga dengan ini, maka disebut segi banyak yang beraturan. Yang kedua adalah ketiga sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Sudutnya maksudnya yang ini loh teman-teman, sudut yang pinggir-pinggir ini loh, itu besarnya sama teman-teman, dari ketiganya ini nggak ada yang beda, sama, yaitu 6 derajat, 60 derajat, maka disebut segi banyak yang beraturan. Baik, yang nomor dua adalah persegi 4 seperti ini teman-teman. Kenapa disebut persegi 4 seperti ini adalah bangun persegi yang beraturan? Karena memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ini sama panjang dengan ini, sama panjang juga, dan memiliki 4 sudut yang sama besarnya juga, yaitu 90 derajat. Sudut yang di sini loh teman-teman, itu yang masuk ke dalam nih, ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini juga sama 90 derajat. Makanya disebut segitiga atau persegi 4 beraturan karena sisi panjangnya sama, sudutnya juga sama. Baik, kita lanjut teman-teman. Baik, yang ketiga adalah segi 5 beraturan. Kenapa segi 5 ini disebut bangun segi banyak yang beraturan? Karena A memiliki 5 sisi panjang yang sama besarnya. Sisi panjangnya ini sama teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5 panjangnya sama, dan ini juga memiliki sudut yang sama teman-teman, yaitu 108. Jadi kelima sudutnya di sini itu panjangnya besarnya sama, yaitu 108. Baik, yang keempat adalah segi 6 beraturan. Dari namanya saja kita sudah tahu ya bahwa ini bangun segi yang beraturan, bangun segi banyak yang beraturan. Kenapa? Karena 6 sisinya sama panjang teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama kan panjangnya. Kemudian memiliki sudut yang sama teman-teman dari 6-nya, yaitu 120 derajat. Baik, sampai di sini untuk bangun segi banyak yang beraturan sudah diketahui kan teman-teman, bahwa sifatnya adalah memiliki panjang segi yang sama besarnya, kemudian sudutnya juga sama besarnya. Baik, untuk pelajaran yang selanjutnya kita akan membahas tentang segi banyak yang tidak beraturan. Kalau yang pertama tadi kita membahas tentang segi banyak yang beraturan, kemudian yang B ini kita akan membahas dan belajar segi banyak yang tidak beraturan. Bangun segi banyak yang tidak beraturan itu adalah bangun segi banyak yang sisinya, ingat ya, yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya juga sama, yaitu tidak sama besar. Nah, di sini kita
garis bawah ya teman-teman, bahwa kalau segi banyak yang beraturan maka sisinya itu sama panjangnya, tapi kalau yang tidak beraturan sisinya tidak sama panjangnya, sudutnya juga tidak sama besarnya. Jadi perbedaannya di sini adalah kata tidak sama ya teman-teman ya. Sisinya tidak sama panjang, sudutnya juga tidak sama besarnya. Untuk ciri-cirinya masih sama teman-teman untuk yang tadi, yaitu ciri-cirinya ada dua. Untuk segi banyak yang tidak beraturan, ciri yang pertama adalah panjang sisi bangunnya tersebut tidak sama. Kemudian yang kedua adalah besar sudut bangunnya juga tidak sama. Contohnya seperti ini teman-teman, yaitu bangunan segitiga siku-siku. Sifatnya seperti apa? Kok bisa dikatakan segi banyak yang tidak beraturan? Maka sifat dari segitiga siku-siku ini adalah yang pertama, memiliki tiga sisi yang tidak sama panjangnya. Nah, sisi yang ini panjangnya tidak sama dengan sisi alasnya. Sisi alasnya panjangnya tidak sama dengan sisi miringnya. Begitu juga dengan sisi tingginya. Baik, karena panjang sisinya tidak sama, maka disebut segi banyak yang tidak beraturan. Kemudian yang ciri-ciri yang kedua sifatnya adalah memiliki sisi datar, sisi tegak, dan sisi miring. Seperti ini ya, sisi datar, sisi tegak, dan sisi miring. Kemudian yang ketiga adalah salah satu sudutnya memiliki besar 90 derajat. Contohnya yang di sini. Ini besar sudutnya 90 derajat ya. Nah, untuk contoh segi banyak yang tidak beraturan nanti seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa pause videonya, kemudian teman-teman baca dan teman-teman pelajari terlebih dahulu. Nanti setelah video ini selesai, kakak akan upload video lagi tentang tugas latihan soal untuk membedakan segi banyak yang beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Nanti link videonya akan kakak sertakan di kolom deskripsi ya, atau di kolom komentar. Jadi jangan lupa di subscribe agar nanti tidak ketinggalan video tentang latihan soal membedakan segi banyak yang beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan ya teman-teman.